Apakah sama mobil, katakanlah dua jenis mobil yang sama, yang satu penuh dengan beban, yang satu tidak ada beban. Dia harus berlari pada jarak yang sama. Saya pikir yang penuh dengan beban pasti dia akan berlari tapi dengan terseok-seok. Tapi yang satu dia akan berlari dengan mulus sekali karena tanpa beban. Demikian juga dengan tadi ilustrasi tadi. Apakah sama orang melihat dengan orang tidak melihat? Nah, kalau dari satu titik pintu tadi menuju titik pintu yang satunya lagi, kalau orang tidak melihat untuk menuju ke satu pintu tadi, dia akan nabrak sana, nabrak sini, karena dia tidak bisa melihat. Nah, tapi kalau orang yang bisa melihat, dia akan tahu pasti, oh saya harus lewat sini, saya harus lewat sini, saya harus lewat sini. Nah, di sini perbedaannya. Nah, mata hati juga demikian para pemirsa. Kalau mata hati kita itu tertutup oleh kotoran-kotoran hati, tertutup oleh iri, oleh dengki, oleh buruk sangka, oleh sombong, mata hati ini kalau orang bilang buta, mata hatinya buta. Kalau di dalam kitab suci mungkin dikatakan sumum bukmum, jadi tertutup mata hatinya. Kalau di dalam kitab suci juga Allah mengilustrasikan ada dinding yang tebal. Jadi mata hatinya tertutup oleh dinding yang tebal. Kalau sudah tertutup oleh dinding yang tebal, bagaimana dia bisa melihat? Nah, dia akan menjalani kehidupan ini dengan sangat berat sekali. Sangat berat, ibarat mobil tadi terseok-seok. Nah, ini kenapa kau tertutup? Karena tertutup oleh kotoran hati, iri, dengki, buruk sangka. Akibatnya tanpa disadari, si pemilik hati ini dia akan menjalani kehidupan ini dengan menghambur-hamburkan energinya. Nah, yang akibat lebih fatalnya lagi, di dunia, dia orang-orang seperti ini biasanya gampang sakit. Kenapa? Karena dia hambur-hamburkan energinya. Di dunia gampang sakit, di akhirat apalagi. Nah ini kenapa? Karena tadi para pemirsa, karena dengan tertutup tadi, maka dia akan menjalani kehidupannya berat. Saya ambil contoh misalkan begini. Karena perasaan irinya dengan satu teman kerja di kantor saja misalkan. Bayangkan saja, dalam satu hari manusia bekerja di kantor itu kurang lebih 8 jam. Bayangkan kalau misalkan dia iri dengan teman sebangkunya di kantor. 8 jam dia punya perasaan iri. 8 jam hidupnya tuh terbebani. Setiap kali dia melihat kawannya yang ada di sebelah, waduh rasanya berat lagi. Aku pengen pergi aja, nggak mau ada di sebelah dia. Bayangkan saja bagaimana dia bisa santai menjalani kehidupan ini. Dihambur-hamburkan energinya hanya untuk ngurusin temannya yang di sebelahnya saja. Ini harus kita hanya bicara satu teman. Padahal kalau yang namanya iri, kalau penyakit iri itu kalau sudah ke satu tempat, sudah nggak bisa lagi melihat yang lain. Orang lain lebih sukses, kita iri. Tetangga lebih sukses, kita iri. Naudzubillah min dzalik. Kita hanya bicara satu kotoran hati iri, belum bicara buruk sangka, belum bicara dengki, belum bicara sombong dan sebagainya. Nah ini kalau dibiarkan terus, dia akan menutup mata hati kita. Dan akibatnya yang lebih fatal lagi para pemirsa, selain kita hidup kita tersyok-syok, yang lebih fatalnya lagi, kita menjalani hidup ini benar-benar sangat high risk. Saya katakan high risk. Kenapa saya katakan high risk? Karena orang-orang seperti ini biasanya kepalanya sangat tegang sekali. Nah akibat daripada kepala yang tegang itu yang lebih fatalnya lagi. Naudzubillah min dzalik. Para pemirsa JAK TV yang berbahagia, kita ini semua, saya, para pemirsa, kita semua, di dalam tubuh kita ini sudah ada bibit-bibit kanker. Bibit-bibit kanker itu dia dalam kondisi tidur. Nah, dia akan bangun bibit kanker itu kalau kepala kita tegang. Naudzubillah min dzalik. Mata hati yang tertutup tadi, dia adalah pencetus untuk tegangnya kepala. Nah, inilah maka diturunkan agama di muka bumi. Agama diturunkan di muka bumi agar supaya apa? Supaya mata hati kita ini terbuka. Nah, kalau mata hati kita terbuka, insya Allah kita hidup ini lebih rileks. Kita tidak menghambur-hamburkan energi. Akibatnya lagi kepala kita pun menjadi kendor. Akibatnya lagi kanker juga tidur, kanker tidak bangun. Nah, disinilah pentingnya kita selalu menjaga hati kita. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan tadi host kita Mbak Tetra, bahwa apa ini kaitannya dengan kesehatan? Saya pikir dari penjelasan tadi sudah jelas para pemirsa bahwa dengan mata hati kita yang bersih tadi, insya Allah kita tidak menghambur-hamburkan energi, insya Allah kepala kita pun menjadi kendor, insya Allah kesehatan kita pun bisa menjadi lebih terjaga. Dan yang lebih utama lagi, dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci, kalau segumpal daging atau hati ini baik, maka baiklah semuanya. Artinya apa? Kesehatannya pun akan menjadi baik. Kalau dia dipercaya sebagai kepala keluarga, dia pun akan menjadi kepala keluarga yang baik. Kalau dia dipercaya sebagai pimpinan negara,
dia akan menjadi pimpinan negara yang baik. Kalau dia dipercaya sebagai seorang istri, dia akan menjadi istri yang baik. Kalau dia dipercaya sebagai seorang anak, dia akan menjadi anak-anak yang baik. Ini yang dikatakan oleh Allah. Kalau segumpal daging atau hati ini baik, maka baiklah semuanya. Rezekinya pun menjadi baik, kesehatan menjadi baik, doa-doanya pun cepat diijabah oleh Allah. Di sini poin daripada semua hikmah tadi. Menurut saya demikian. Jadi dari mata hati yang kotor itu sebenarnya bisa mengakibatkan yang namanya penyakit, betul ya Pak Ustadz ya? Saya pikir demikian. Baik Pak Ustadz, nanti kita masih akan melanjutkan lagi. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Al-Quran merupakan acuan utama dalam menetapkan suatu hukum di dalam Islam. Memang Islam juga menghendaki kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak berlebih-lebihan. Menjadi ada pakaian yang baik, yang bisa menutup auratnya. Alhamdulillah udah dapat panggilan dari hati. Khusus buat para Automania, mulai tanggal 18 Desember nanti, Otomax bakalan nemenin Automania semua di jam setengah 10 malam. Supaya Otomax juga makin dekat sama Automania semua. Mulai tanggal 18 Desember nanti, Otomax bakalan pindah jam tayang nih dari jam setengah 6 sore ke jam setengah 10 malam. So, don't miss it guys, hanya di My City, My TV. Jak musik Jakarta Muda Agresif. Kalau bisa falas-falas dimaafin kan rock gitu. Jak musik Jakarta Muda dan Berisik bersama Jimmy Multasan di sini. Masih bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Dan sekarang ini Tirta akan segera menanyakan kepada Ibu Haja Zaidar ya Bu ya. Mohon maaf, ini sebenarnya Ibu pertama kali datang ke Terapi Kolbu. Ini keluhannya awalnya ini apa Bu? Saya saraf kejepit ya. Syaraf kejepit? Ya, itu waktu itu saya pernah tabrakan di Jalan Pemuda tahun 84. Nah, terus saya 1 bulan bed rest, terus sakit kalau dibawa nengok atau sakit sekali. Ini syaraf kejepit itu di bagian mananya Bu? Di cervical 6 sama 7 di dalam kepala kita kan ada tulang leher. Jadi yang 6 sampai 7 yang terakhir tuh 6 sampai 7 itu. Jadi sekarang ini ada syaraf kejepit itu di bagian kepalanya itu sendiri iya, Bu di ya? dalam kepala itu. Mungkin barangkali ada kepala di tulang itu ada yang bengkok mungkin ya, yang ini nggak benar. Jadi pernah saya ini waktu saya pengobatan itu yang pertama saya tabrakan tuh ditangani oleh dokter Profesor Sumargo ya. Dia bilang hanya nasihat sama saya tuh tidak boleh berpikir. Tidak boleh berpikir ya. Saya bilang bagaimana nggak bisa berpikir ya. Setiap manusia pasti selalu berpikir ya Bu ya. Itu dan sudah itu saya dikasih obat-obat terus. Kalau sekali 6 bulan kadang-kadang saya check up sama dokter saraf ya. Terus makan obat. Cuman itulah obatnya nggak ada sebenarnya. Cuma Ibu jangan berpikir katanya. Nah tahun 2005 ya. Itu tahun 84 kejadiannya ya. Tahun 2005 saya pergi ke pakar saraf di luar negeri itu Johor ya. Saya sana berobat, terus dicek, di CT scan semua ya. Dia bilang tulang leher saya harus diganti 2. Tulang yang leher harus ruas diganti ya, 2? dengan yang palsu katanya kan. Tapi risikonya banyak. Saya nggak mau. Ini masih akibat dari yang tahun 84 itu ya? Iya itu. Oke. Nah itu, jadi saya nggak mau berobat. Terus saya dapat HMO saya di Rumah Sakit Internasional Bintaro. Saya juga berobat ke sana, dianjurkan dikikis. Jadi dibelah lagi kepala ya. Saya nggak mau karena itu karena saya ngerti juga, saya dari medical juga dulunya. Saya nggak mau itu saraf di ini tulang saya di ini atau dikikis, saya juga nggak mau. Akhirnya saya pernah juga berobat, makan jamu, saya nggak kuat makan jamu ya. Saya lihat di Jak TV ada Ustadz Sony, wah di sini nggak ada makan obat, nggak ada suntik, nggak ada apa-apa ya.
Saya pergi ke sini, saya berobat ke sana. Terus yang pertama, yang kedua mulai ada perubahan. Sana dari kaki saya sampai ke pantat itu sakit. Menurut suami itu saraf saya ketarik ke atas ya. Oh, Di samping ini tegang juga ya. Wah, saya tuh karena ini udah saya dikasih air mineral aja ya, diminum sama obat gosok itu minyaknya. Saya berobat sana aja. Alhamdulillah. Itu Saya berapa dari kali sana. terapi sampai akhirnya Ibu sudah merasakan adanya perubahan? Yang terasa sekali sudah 3 kali ya. Tiga kali terapi, 3 kali sudah langsung terapi yang merasakan terasa ya. sekali. Saya bisa jalan enak, kalau nggak duduk aja sakit, nyeri ya. Nah, saya bisa ini jalan apa semua enak lah. Tidur Iya, juga dan enak. ya, dan perlu diketahui juga nih pemirsa bahwa memang di terapi kolbu ini memang tanpa obat, tanpa jamu, tanpa herbal, tanpa jarum suntik, tanpa juga menjual ayat-ayat Al-Quran, dan tentunya pastinya tanpa jin ya Bu ya. Benar ya Bu ya. Jadi memang tidak ada yang namanya musyrik seperti itu, tidak ada ya Bu ya. Jadi memang semua ini hanya sekedar meditasi, betul sekali ya Pak Ustadz ya. Iya. Hanya meditasi ya Bu ya. Dan memang alhamdulillah dengan 3 kali terapi Ibu sudah merasakan Di ada samping itu perubahan-perubahan. saya baca buku dari Ustaz Sony di sana kan kusuk ya. Kusuk itu saya juga praktekkan juga lebih kusuk lagi. Saya minta sama Allah kan, satu-satunya Allah yang bisa menyembuhkan Betul ya. sekali ya. Tapi saya disembuhkan melalui terapi kolbu Pak Sony ya. Ada perantaranya ya Bu ya, Allah memberikan Perantaranya, kesembuhan dalam sebagai melalui usaha kita iya, ya. betul sekali. Ini tapi memang awalnya pertama kali Ibu datang, Ibu sempat bingung nggak sih dengan terapi yang Iya, dilakukan? pertama saya memang agak bingung sedikit. Karena memang tanpa semuanya nih Bu ya, kan? Ya, dipegang ini saya dikit ya. Tapi saya yakin, berobat mesti yakin kita ya, sambil minta sama Allah ya. Ya alhamdulillah, kan kenyataannya saya bisa sembuh. Alhamdulillah. Baik Pak Ustadz, ini kalau dilihat dari kasusnya Ibu Hajah Zaidar ini sendiri kan memang dikatakan oleh beberapa medis ini memang ada syaraf kejepit di bagian atas, ini memang benar ya Pak Ustadz ya? Iya, memang benar benar seperti itu ya. Memang yang saraf yang kejepit itu memang di bagian kepala bagian bawah atau leher bagian atas ya. Dan memang kalau penanganan di medis ya memang harus dibedah gitu ya. Namun kembali lagi kepada keyakinan kita bahwa yang bisa memberikan kesembuhan itu kan hanya Allah ya. Sekali lagi tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan kesembuhan, itu saya yakin betul itu. Yang bisa memberikan kesembuhan hanya Allah. Sebab kenapa saya katakan demikian? Karena manusia sakit itu kan sebab 3 hal ya. Pertama, dia sakit mungkin karena sedang dicoba. Yang kedua, mungkin sakit karena sedang diazab karena ada perbuatan-perbuatan dosanya. Atau ketiga, mungkin sakit karena memang sedang dekat dengan ajalnya. Nah, ketiga-tiganya ini yang bisa merubah hanya Allah. Coba, siapa ada manusia yang bisa merubah cobaan Allah? Siapa ada manusia yang bisa merubah azabnya Allah? Siapa ada yang manusia yang bisa menghalang-halangi malaikat maut? Tidak ada. Yang bisanya Allah. Nah, Allah baru mau melakukan perubahan kalau kita melakukan 2 hal. Yang pertama, kita lakukan ikhtiar. Nah, yang kedua, kita mau berdoa ya. Nah, Ibu Hajah Zaidar ini sudah melakukan ikhtiar sampai ke Johor. Terus sampai ke medis segala macam sudah dilakukan ikhtiar. Ini dengan tidak mengecilkan siapapun ya. Kebetulan saja Allah mengarahkan ke terapi kolbu. Bukan berarti pengobatan medis tidak baik. Baik, banyak juga yang sehat, banyak juga yang berhasil. Nah, kebetulan Ibu diarahkan ke terapi kolbu oleh Allah. Nah, alhamdulillah sekarang diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan kesaksian bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, baik Pak Ustadz, nanti kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita untuk malam hari ini. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, tetaplah bersama kami dalam terapi kolbu, The Power of Soul. Al-Quran merupakan acuan utama dalam menetapkan suatu hukum di dalam Islam. Memang Islam juga menghendaki kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak berlebih-lebihan. Menjadi ada pakaian yang baik, yang bisa menutup auratnya. Alhamdulillah udah dapet panggilan dari hati. Jak musik Jakarta Muda Bersih. Untuk semua segala cara. Kalau bisa falas-falas dimaafin kan Rock gitu. Jak musik Jakarta Muda dan Berisik bersama Jimmy Multasan di sini. Saja
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam terapi kolbu The Power of Soul. Dan tadi sempat Pak Ustadz Sony juga mengatakan bahwa memang bila Anda ingin diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti Anda harus dengan ikhtiar dan doa. Baik Pak Ustadz, ini berbicara mengenai ikhtiar dan doa. Sebenarnya metode seperti apa sih Pak Ustadz yang diberikan di terapi kolbu ini? Ya. Para pemirsa Jak TV yang berbahagia, seperti tadi sempat saya singgung sedikit bahwa Rasulullah sering sekali di dalam doanya mengucapkan kata-kata seperti ini. Ya Allah ya Tuhanku, lindungilah aku dari kusuknya jasad, tapi bukan kusuknya batin. Nah, berarti kusuknya batin ini sangat penting sekali. Ya, jadi selain daripada kusuk jasad, jangan sampai kita jasadnya saja yang kusuk, tapi batinnya nggak kusuk. Sebagai contoh misalkan, gerakannya sudah benar, tapi hatinya kemana-mana. Nah ini yang Rasulullah minta kepada Allah untuk dihindari dari seperti ini. Jadi yang penting itu kusuk batin. Nah, bagaimana agar supaya batin kita kusuk? Kembali lagi kepada penjelasan yang awal tadi, bahwa pentingnya dalam hidup ini kita selalu perang melawan diri kita sendiri. Kalau kita ada perasaan iri, ada dengki, ada buruk sangka, ada sombong dan sebagainya tadi. Nah, akibatnya kalau kita sering perang melawan kotoran hati tadi, maka hati kita ini menjadi hati yang tidak buta, hati yang tertutup, hati yang terbuka dari kotoran-kotoran hati. Nah, kalau hati ini terbuka, maka inner beauty atau basmalah itu keluar.